Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih, jamaah salat isya, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam hari ini, malam yang ke-15 di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir bersama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengisi bulan suci Ramadan dengan aktivitas ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan. Harapannya semoga seluruh ibadah, amal salih dan ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus, dipilih oleh Allah untuk mendakwahkan dan mengajarkan kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang beriman, tentang petunjuk, pedoman dan bimbingan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Tarbiyah, bulan tarbiyah, Syahrul Riyadhah, bulan Riyadhah. Apa artinya tarbiyah? Tarbiyah artinya pendidikan. Maka bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana kita mendidik diri kita, mendidik jiwa kita, mendidik fisik kita agar senantiasa mampu kita kendalikan, agar kita bisa mengendalikan jiwa kita, hati kita, fisik kita, nafsu kita. Karena seseorang yang melatih dan mendidik jiwanya, hawa nafsunya, dan dia bisa kendalikan, maka itu alamat, tanda-tanda keselamatan seseorang. Begitu sebaliknya, jika seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka itu alamat kebinasaan seseorang. Maka sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Mendidik dan melatih diri kita sendiri, juga keluarga kita dan anak-anak kita, agar senantiasa dekat dengan Allah, terbiasa hidup dalam bimbingan ajaran agama, terbiasa menerapkan aturan-aturan syariat di dalam kehidupannya, dengan harapan ketika dia dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kita jadikan Ramadan, setiap bulan Ramadan, khususnya Ramadan tahun ini, untuk mendidik, minimal mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kaum muslimin, yang mana mereka ini nantinya akan menggantikan kita, pelanjut generasi, pemegang estafet perjuangan ke depannya. Kita ini tidak lama lagi, umur kita 50, 60, 70 tahun, tidak lama lagi, yang akan meneruskan perjuangan kita di atas permukaan bumi ini, mengemban khilafah, mengemban memakmurkan bumi dengan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka anak-anak keturunan kita. Maka keberadaan mereka, masa depan mereka itu tergantung bagaimana kita hari ini mendidik mereka. Ya, maka jangan sampai ada kita memandang enteng dan memandang remeh pendidikan terhadap generasi kaum muslimin. Ya, suatu saat kita semua akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan masjid yang kita bangun selama ini. Kemudian mereka lah yang akan memakmurkan masjid ini. Mereka lah yang akan menghiasi ya lingkungan sekitar, bermasyarakat di lingkungan kita ini dengan aktivitas yang baik, amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang pendidikan anak agar mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang unggul dan tangguh, maka pertama kali harus kita memahami paradigma atau dengan kata lain tujuan dasar pendidikan Islam. Dan ini harus kita sadari karena kita muslim, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pendidikan atau tujuan pendidikan Islam itu harus kita pahami. Tujuan pendidikan Islam itu tiada lain dan tidak keluar dari dua perkara, yakni mendidik manusia atau anak-anak keturunan kita agar mereka menjadi abid. Apa abid itu? Abid itu artinya hamba. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya yang tiada lain, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna terus wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah kami atau aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja, agar hanya menyembah kepadaku saja, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan pertama Allah ciptakan manusia di atas permukaan bumi. Tujuan yang kedua adalah agar mendidik anak-anak keturunan kita itu agar menjadi khalifah. Ya, tujuan pendidikan Islam itu adalah menjadi khalifah. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 30. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, kami akan menciptakan atau menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Ya. Nah, inilah tujuan utama penciptaan manusia. Untuk menjadi seorang abid, seorang hamba yang benar, bisa memahami atau bisa beribadah hanya kepada Allah, tiada jalan lain kecuali kita mendidik anak kita agar memahami ajaran agama, mengerti tentang kaifiah beragama, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlak dan muamalahnya, dia harus paham. Itulah kenapa Allah turunkan kitab Al-Quran, mengutus seorang nabi, seorang rasul kepada kita untuk mengajarkan kepada kita kaifiah atau tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berusaha memahami cara beribadah itu. Begitu pula kita ajari anak-anak kita, dan ini yang paling utama, karena tujuan inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Maka sungguh tidak tepat jika ada seseorang yang tidak peduli terhadap pendidikan agama anak-anak keturunan. Tidak tepat. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi seorang khalifah. Maksudnya khalifah itu adalah pengganti. Pengganti itu maksudnya manusia di atas bumi ini silih berganti. Generasi yang berlalu yang sudah lewat diganti oleh generasi yang baru. Dan mereka yang hidup di atas permukaan bumi ini melakukan atau memakmurkan bumi ini dengan aktivitas kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, saling menolong, saling membantu, memakmurkan bumi. Maka dikatakanlah khalifah. Nah, anak-anak kita dididik bukan hanya sebagai abid yang kerjanya hanya ibadah di masjid saja, bukan.
Kita pun mendidik mereka supaya jadi khalifah, ikut berkontribusi dalam memakmurkan bumi. Apapun perannya dalam kehidupan ini, dalam kehidupan masyarakat. Nanti ketika dia terjun di masyarakat, maka dia memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangsi terbaik dalam kehidupan masyarakat. Ya, bukankah kita selalu mendengarkan hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka anak-anak kita itu kita didik juga supaya mereka nanti ketika terjun di masyarakat, mereka memberi manfaat. Apapun kontribusinya, apapun perannya, apapun profesinya, selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua perkara ini harus dipahami oleh seorang muslim. Itulah sebabnya, maka dalam kehidupan ini, ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan seorang anak-anak keturunan, maka tidak ada lain, maka tanggung jawab paling utama kita adalah mendidik mereka agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salih, yang akidahnya kuat dan kokoh, yang ibadahnya istiqomah, yang akhlaknya sangat mulia, bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Dan itulah harapan terbesar bagi kita sebagai seorang muslim ketika anak-anak kita tumbuh di bawah bimbingan atau pengajaran atau pendidikan yang baik. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang baik, usaha dan ikhtiar kita hari ini, suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, mereka yang menggantikan kita memakmurkan bumi, menyebarkan kebaikan, ibadah, amal saleh dan ketaatan, sehingga jadilah kehidupan itu membawa keberkahan bagi semuanya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang tuanya, juga dengan masyarakat. Maka saya ingin nasihatkan, mengakhiri ceramah singkat ini, saya ingin nasihatkan pada diri saya dan kita semuanya. Janganlah kita bangga kalau anak-anak kita itu sekolahnya tinggi-tinggi, tapi tidak tahu agama. Jangan sampai kita bangga ketika anak kita sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, seandainya ada S7 sampai S7. Mereka cari, mereka kejar, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi nggak tahu sholat. Nggak ngerti ibadah, nggak pernah puasa, nggak mengerti kaidah-kaidah dan kaifiah ibadah lain. Ini musibah, saudara-saudara yang hormati. Musibah. Sebagaimana kisah yang masyhur, kisah nyata seorang bapak, dia seorang doktor, dia sekolahkan anaknya ke luar negeri. 3 anaknya semua sekolah di luar negeri, 3-tiganya. Dan semua sudah mapan. Ada yang di Amerika, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini. 3 orang. Mereka sudah mapan semua di luar negeri. Tibalah saatnya ibunya sakit. Istri bapak ini sakit. Kemudian dia telepon semua anaknya. Tidak ada yang bisa hadir. Tidak ada yang bisa datang. Yang di Amerika mengatakan, ada rapat, ada ini, ada proyek ini, ada ini dan seterusnya. Yang satu lagi tidak bisa hadir karena baru diangkat jadi ini dan itu. Gak ada yang bisa hadir. Sampai ibunya meninggal, tidak ada seorang pun menghadiri pemakaman ibunya. Maka menyesallah sang bapak. Dia cerita sambil menangis. Dia menyesal bahwasannya pengorbanannya selama ini menyekolahkan anaknya dengan biaya yang begitu besar. Dia harap bahwa anak-anaknya ini akan berbakti ketika di usianya dia sudah tua. Ternyata apa yang terjadi? Tidak dapat apa-apa. Lebih parah lagi ada di antara mereka yang memasukkan orang tuanya ke panti-panti jompo. Naudzubillah. Ini kenapa? Karena mereka tidak paham din, tidak paham agama, tidak paham syariat. Bahwa salah satu di antara kewajiban paling pertama dan utama bagi seorang muslim setelah beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Tapi karena dia tidak paham agama, tidak ngerti tentang kaidah-kaidah syariat, maka mereka tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Ini pelajaran berharga. Maka saya ingin menasihatkan pada diri kita,
Mari kita senantiasa mendidik, mumpung masih ada waktu, minimal kita ingatkan anak-anak kita sholat. Walaupun sudah berkeluarga, nek jenengan punya anak, sudah berkeluarga, sudah terpisah jauh, sekali-sekali ditelepon, nah apa sudah sholat, gimana anak-anak jenengan, bagaimana istrinya, keluarganya, apakah menegakkan sholat, sekolahnya bagaimana, tetap dinasihati. Karena itu aset paling berharga kita, seorang anak ya yang akan mendoakan kita nanti setelah kita meninggalkan dunia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.